Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berkah dan rahmatnya. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju ke alam yang terang benderang ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah kultum singkat yang berjudul Membayar Zakat Fidyah. Fidyah adalah bayaran yang dilakukan ketika seseorang tidak mampu menunaikan ibadah puasa karena alasan tertentu, sehingga diperbolehkan tidak berpuasa. Pada dasarnya, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berpuasa kepada semua kaum muslimin di bulan Ramadan dan dikerjakan secara langsung bagi mereka yang tidak memiliki uzur seperti sakit dan safar. Bagi mereka yang memiliki uzur dan ada kemungkinan uzurnya hilang, maka puasa dikerjakan dengan cara qada. Tapi bagi kaum muslimin yang sudah tidak mampu lagi berpuasa seperti orang tua renta dan orang sakit yang tidak ada harapan sembuh, Allah memberikan keringanan kepada mereka, yaitu memberi makan orang miskin sebagai ganti puasanya yang disebut fidyah. Ini didasarkan atas firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa 'alal ladzina yunfiquna fidyatu ta'amul miskin, yang artinya dan wajib bagi orang-orang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Quran Surah Al-Baqarah ayat 184. Namun, ada permasalahan yang dirasakan kaum muslimin yang berhalangan puasa, yaitu bagaimana takaran dalam membayar fidyah. Ada yang mengatakan boleh dibayar sesuai harga nominal makan kita untuk satu porsi dikalikan jumlah puasa yang harus diganti. Ada pula yang menyarankan dengan memberi makan orang miskin sebanyak 1 mud. Membayar fidyah ditetapkan berdasarkan jumlah hari yang ditinggalkan. Setiap 1 hari seseorang meninggalkan puasa, maka mereka wajib membayar fidyah kepada 1 orang fakir miskin. Menurut Nabi Muhammad SAW, bentuk fidyah berupa makanan biasanya adalah makanan pokok. Makanan pokok dapat dalam bentuk siap santap atau hanya berupa bahan mentah. Keduanya boleh karena tidak ada aturan khusus yang mengikat. Adapun orang-orang yang harus membayar fidyah karena tidak berpuasa, yaitu 1. Orang yang sakit dan secara umum ditetapkan sulit untuk sembuh lagi. 2. Orang tua renta yang sudah tidak kuat lagi berpuasa. 3. Wanita hamil dan menyusui. Cara membayar fidyah. Fidyah diberikan kepada fakir miskin sesuai jumlah hari yang ditinggalkan, yakni 1 fidyah untuk 1 hari untuk 1 fakir miskin, dan pemberiannya dapat dilakukan sekaligus. Misalnya, kita meninggalkan puasa selama 30 hari, maka kita wajib memberi makan 30 fakir miskin. Dapat pula diberikan hanya kepada 1 fakir miskin saja. Adapun ketentuan dalam memberikan seluruh fidyah kepada 1 fakir miskin sekaligus, sebagian ulama melarangnya, namun Imam Nawawi membolehkannya. Begitu pula Al-Mawardi yang mengatakan boleh saja memberikan seluruh fidyah kepada 1 fakir miskin sekaligus. Hal ini tidak ada perselisihan di antara para ulama. Memang benar membahas soal fidyah terdapat beberapa perbedaan dari para ulama mengenai besaran dan cara pembayarannya. Sebaiknya kita mengikuti cara yang paling utama dan paling banyak dianjurkan oleh ulama. Demikian kultum singkat yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah, khilaf atau keliru datangnya dari saya pribadi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.